Oke, jadi mari kita bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV masih dari karakter Ayano Koji Kiyotaka. Chapter 7, Pengamat. Sudah seminggu penuh sejak ujian diumumkan, dan sekarang hari Kamis, hari pengumuman hasil ujian, akhirnya telah tiba. Satu-satunya hal yang masih membuatku agak khawatir hanyalah pertemuanku dengan Ike dan yang lainnya di kafe, serta kontak tak terduga dari Hashinomiya Sensei. Selain itu, sejauh ini belum ada laporan masalah apapun dari teman sekelasku. Namun insiden dengan Hashinomiya Sensei cukup disayangkan. Campur tangan darinya jelas hanya akan merugikan kerjasama antar kelas kami. Namun meski begitu, hal itu juga menunjukkan betapa putus asanya dia saat ingin menang. Bagaimanapun juga, kali ini medan persaingan benar-benar seimbang. Bahkan belum bisa dipastikan apakah ada perbedaan kekuatan yang nyata di antara kelas-kelas kami. Bahkan kelasnya Ryuen pun bertindak tidak seperti biasanya. Mereka tampak tenang, tidak melakukan gerakan agresif terhadap kelas lain. Sepertinya hasil akhirnya akan ditentukan oleh hal-hal kecil saja. Anggap Ayano Koji. Dan saat aku menunggu teman-teman sekelasku datang di pagi hari ini, Hashimoto masuk ke kelas dengan langkah yang cepat dan wajah yang cukup cemas. Kita ada masalah, Ayano Koji. Di saat terakhir, Rokaku dan Yano nggak bisa ikut. Mereka benar-benar absen, ucap Hashimoto. Ryuen yang menyuruhnya, tanya Ayano Koji. Aku juga sempat mikir begitu, tapi bukan. Gak ada kabar apapun dari dia, mereka cuma sakit karena demam, ucap Hashimoto. Ya, menurut penjelasan dari Hashimoto, keduanya mengalami sakit dan diduga penyebab demam mereka adalah karena beberapa hari sebelumnya. Saat Rokaku dan teman-temannya sedang berbelanja, ada pegawai toko yang tampaknya sedang sakit. Pegawai itu bersin tepat ke arah mereka dan mereka yakin itulah penyebabnya. Ya, dari penjelasannya, sepertinya kejadian itu benar-benar tidak bisa dihindari dan tak terduga. Rokaku dan Yano sudah mengetahui penyebab mereka jatuh sakit, dan yang penting, mereka tidak bertindak nekat dengan memaksakan diri datang ke sekolah. Keputusan mereka itu tidak bisa disalahkan. Kalau keterlambatan dan ketidakhadiran hari ini nggak mempengaruhi hasil ujian, itu bakalan bagus banget, tapi sepertinya nggak semudah itu ya, tanya Hashimoto. Kayaknya sih nggak, jawab Ayano Koji. Ya, kemungkinan besar ruang lingkup ujian ini mencakup sampai kehadiran di pagi hari ini, termasuk seluruh kegiatan selama seminggu ini. Kalau memang begitu, maka ketidakhadiran mereka bisa jadi pukulan fatal dalam persaingan ketat antar kelas ini. Sekarang yang bisa kita lakukan cuma berdoa, semoga saja prediksimu salah 90%. Dan ujian kali ini ternyata sama sekali nggak ada hubungannya dengan hal itu, gumam Hashimoto sambil tersenyum miris. Ya, harapan itu memang tipis, tapi tetap dia genggam erat karena masih ada kemungkinan tersembunyi di balik aturan dan isi ujian yang belum diketahui kali ini. Menurutku, hal ini nggak akan jadi masalah besar untuk kelas ini, tapi pastikan semua orang tahu, jangan sampai ada yang menjelek-jelekan kedua orang yang absen tersebut. Bahkan kalau kita kalah gara-gara ini pun, jangan sampai meninggalkan dampak buruk di dalam kelas, tegas Ayano Koji. Aku sudah tahu kau bakalan bilang begitu, makanya sudah kukabarkan ke semuanya. Dimana Hashimoto mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar yang menunjukkan pesan baru saja dikirim ke dalam grup. Seiring waktu, semakin banyak teman sekelas yang mulai masuk ke ruangan. Dan setelah mendengar situasinya, beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi kecewa dan juga cemas. Tapi perasaan itu tak berlangsung lama. Satu persatu, mereka menenangkan diri, duduk di bangku mereka masing-masing dan menerima kenyataan yang ada. Mereka tahu betul bahwa panik tidak akan mengembalikan poin penilaian yang sudah hilang. Namun bukan berarti semua harapan hilang. Beberapa dari mereka berbagi harapan yang sama dengan Hashimoto, bahwa ujian kali ini mungkin saja tidak terkait dengan kehadiran, di mana mereka mulai menunduk di meja mereka masing-masing dan terus melanjutkan pelajaran. Setelah jam pelajaran selesai, Ichinose mengajakku bertemu untuk membicarakan sedikit soal hasil ujian. Karena itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku kembali menuju lantai kedua di Keaki Mall, tepatnya di depan pintu masuk gym. Di luar, aku melihat sosok yang sangat familiar, di mana Watanabe sedang berdiri dan menatap papan nama gym tersebut.
Ia tanpa ragu-ragu berjalan beberapa langkah melewati pintu, lalu kembali lagi. Begitu terus berulang-ulang, mendekat, berhenti, lalu mundur. Tidak peduli seberapa dekat dia sudah berada, dia tak pernah benar-benar melangkah masuk ke dalamnya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Ayano Koji kepada Watanabe. Mendengar suaraku, dia terkejut dan langsung menoleh. "Wah, Ayano Koji. Hai, sudah lama ya. Kebetulan banget, hehehe," ucap Watanabe. Ya, kata-katanya keluar terbata-bata, terdengar jelas kalau dia sedang gugup. Dia bahkan mengangkat tangannya seperti berusaha menutupi rasa canggungnya dengan gerakan santai. Aku, kepikiran buat mulai nge-gym. Tahu nggak, bisa dibilang aku lagi ngerasa pingin latihan biar punya badan yang ramping dan berotot gitu. Dan ya, kalau aku bisa nge-gym bareng Amikura, mungkin aku bisa lebih sering bareng dia. Jadi ya, bisa dibilang dua alasan itu adalah yang utama, jelas Watanabe. Kedua alasan itu sebenarnya nggak salah, tapi dari cara dia bicara, jelas mana alasan yang lebih kuat. Kalau itu rencanamu, ya lakukan saja. Aku malah senang kalau kamu ikutan juga, Watanabe. Lumayan, ada teman ngobrol di sana, balas Ayano Koji. Benarkah? Matanya langsung berbinar, seolah aku baru saja memberikannya harapan hidup. Kalau gitu, boleh nggak aku bisa bilang ke mereka kalau kamulah yang mengajak aku ke sini? Tanya Watanabe. Ya, kelihatannya dia cuma butuh sedikit dorongan terakhir agar berani melangkah. Tentu saja, aku nggak masalah, ucap Ayano Koji. Dan begitu aku setuju tanpa ragu, Watanabe tampak benar-benar senang. Dan matanya bersinar penuh semangat. "Aku nanti ada janji ketemu sama Ichinose, tapi kamu mau daftar sekalian sekarang? Anggap saja ini sesi percobaan, mungkin Amikura juga bakalan datang," ucap Ayano Koji. "Tunggu, langsung debut beneran?" Suaranya menggigil panik, tapi setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mengangguk mantap. Ya, sesaat aku kira dia akan mundur, tapi ternyata dia sudah membulatkan tekadnya. Namun, begitu kami berdiri di depan pintu masuk gym, langkahnya langsung terhenti. "Bukankah ini agak terlalu mencolok?" gumam Watanabe. Ya, aku juga nggak bisa menyangkal hal tersebut, jawab Ayano Koji. Apalagi soal cinta, cewek biasanya peka banget. Kalau kamu, Watanabe, yang nggak pernah punya urusan dengan gym sebelumnya, tiba-tiba ikut bergabung, bisa saja Ichinose atau bahkan Amikura sendiri mulai curiga, ucap Ayano Koji. Ya, aku sengaja menyusun kata-kataku agar dia paham maksudku yang tersirat. Itu nggak bagus. Kalau Amikura sadar di tahap ini, aku bisa tamat, seru Watanabe sambil mengangkat tangannya, jelas membayangkan betapa mencurigakannya dia di situasi kali ini. "Tapi kadang menunjukkan perasaanmu secara langsung juga bisa jadi strategi yang baik loh," ujar Ayano Koji dengan santai. Mungkin kamu benar, tapi aku kan bukan orang yang berpengalaman seperti kamu, Ayano Koji. Aku ini lebih kayak pahlawan pemula di game RPG yang bahkan belum kelar di desa awal. Level 1, mana mungkin aku bisa menghadapi hal serumit itu, ucap Watanabe. Aku tidak terlalu paham dengan perumpamaannya, tapi sepertinya yang dia maksud adalah dia belum siap kalau Amikura sampai tahu perasaannya sekarang ini. Kalau begitu, mungkin sebaiknya kamu tunda dulu untuk bergabung, saran Ayano Koji. Aku memang ingin punya lebih banyak kesempatan ngobrol sama dia, walaupun cuma sedikit saja, tapi ucap Watanabe dengan ragu. Ya, terlihat jelas di wajahnya kalau dia sedang berjuang antara keinginan dan juga kekhawatiran. Kalau begitu, ada cara lain. Memang agak berputar, tapi kamu bisa menyamarkan tujuanmu yang sebenarnya, ucap Ayano Koji kembali. Menyamarkan? Tanya Watanabe dengan heran. Sembunyikan pohon di dalam hutan, jawab Ayano Koji. Meski mungkin terdengar agak berlebihan, kalau 2 atau 3 orang lain ikut bergabung ke dalam gym bersamaan denganmu, kamu nggak akan menonjol. Kamu cuma akan terlihat sebagai bagian dari kelompok yang diajak, dan gak ada yang bakalan curiga, jelas Ayano Koji kembali. Oh, itu ide yang bagus juga. Kamu bisa ngajak seseorang dari kelasmu buat ikut, tanya Watanabe. Bukan dari kelas C. Kalau kamu mau bergabung secara alami ke lingkaran Ichinose dan juga Amikura, pilihan terbaik adalah seseorang dari kelas D, balas Ayano Koji. Selain itu, melibatkan kelas C bisa menimbulkan masalah begitu kerjasama antar kelas berakhir nantinya. Ya, masuk akal juga sih, kalau sesama teman sekelas, aku bisa lebih dekat tanpa terlihat dipaksakan. Tapi siapa yang mau diajak ya? Tanya Watanabe.
Ya, ini adalah percakapan pertama yang cukup panjang antara aku dan Watanabe sejak aku pindah kelas. Meskipun aku dulu berasal dari kelas A dan sekarang berada di kelas C, dia sama sekali tidak menyinggung hal tersebut. Bukan karena dia sengaja menghindari topik tersebut, tapi lebih tepatnya dia memang tidak terlalu peduli. Aku nggak terlalu kenal dengan anak-anak kelas D, tapi bagaimana kalau si Bata? Soalnya dia kan ikut klub sepak bola, jadi sepertinya dia nggak masalah dengan kegiatan fisik. Lagi pula dia bisa sekalian melatih tubuhnya di gym, ucap Ayano Koji. Mustahil banget, balas Watanabe. Ya, sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, mata Watanabe langsung membelalak dan memegang bahuku kuat-kuat. Mustahil ya? Tanya Ayano Koji dengan pelan. Itu kejam banget Ayano Koji. Kamu bahkan gak tahu alasannya, dan justru itu yang bikin tambah parah. Soal si Bata sampai lihat kamu bareng Ichinose, dia bisa-bisa nangis sejadi-jadinya, ucap Watanabe. Hah? Dia sempat bergumam sesuatu setelah kata mustahil, tapi terlalu pelan untuk bisa kudengar dengan jelas. Tak lama kemudian Watanabe cepat-cepat mengubah ekspresinya, menyilangkan tangannya di dadanya. Lihat saja, dia bisa jadi saingan buatku dalam urusan Amikura. Si Bata itu lumayan populer di kalangan para cewek, ucap Watanabe. Begitu ya, aku gak kepikiran dari sisi itu, balas Ayano Koji. Memang, aku hampir tidak punya informasi soal hubungan dan dinamika perasaan yang terjadi di kelas D, di mana Watanabe menghelakan nafas panjang. Tapi di sisi lain, aku juga gak kepikiran siapapun yang mau aku ajak bergabung. Soalnya daftar ke gym itu kan bayar, susah kalau cuman karena aku minta tanpa mereka punya niat sendiri, ucap Watanabe. Memang, meminta seseorang mengeluarkan uang untuk hal yang tidak mereka minati bukanlah hal yang mudah. Kalau begitu, aku punya satu ide lagi, ucap Ayano Koji. Tentu saja dengan syarat orang ini bukan saingan potensial buatmu, Watanabe, lanjut Ayano Koji. Siapa yang kamu maksud? Tanya Watanabe penuh dengan rasa ingin tahu. Kenzaki, Himino, dan juga Hamaguchi. Bukankah ketiga orang itu pilihan yang aman? Tanya Ayano Koji. Itu agak kombinasi yang aneh sih. Himino kan cewek, sementara Kenzaki dan Hamaguchi bukan tipe yang bakalan jadi saingan cinta sih. Tapi aku sama sekali nggak bisa membayangkan mereka pergi ke gym, jawab Watanabe. Belum tentu, kalau Kenzaki punya motivasi yang tepat, ada kemungkinan kita bisa mengatur sesuatu, jawab Ayano Koji. Serius, Watanabe memiringkan kepalanya, tampak bingung dengan arah pikiranku. Kalau kamu nggak keberatan, aku akan coba hubungi mereka sendiri, ucap Ayano Koji. Ya, kalau begitu ya silakan saja, balas Watanabe. Ya, sebenarnya sejak awal aku memang berencana menggunakan Kenzaki dan yang lainnya sebagai pemicu untuk membantu mendorong perubahan dalam dirinya Ichinose. Dia memang sudah menunjukkan perkembangannya, bahkan melebihi harapanku. Dan itu seharusnya menjadi hal yang bisa membuat Kenzaki senang. Tapi apakah Kenzaki benar-benar percaya bahwa perubahan itu tulus atau hanya sementara? Itu masih jadi pertanyaan. Fakta bahwa dia belum pernah mendekatiku bahkan setelah mendengar soal kerjasama antar kelas menunjukkan kalau keraguannya masih belum hilang sepenuhnya. Selama ini interaksiku dengan mereka juga hanya sebatas percakapan singkat. Dalam beberapa bulan ke depan menjembatani jarak itu dan menciptakan waktu untuk berbicara lebih dalam akan sangat penting. Tidak peduli seberapa besar perubahan yang sudah dicapai oleh Ichinose, seseorang tidak akan bisa menang sendirian. Meningkatkan kemampuan siswa seperti Kenzaki, Himino, dan juga Watanabe, serta Amikura adalah bagian penting dari proses tersebut. Ide untuk menjadikan gym sebagai tempat pertemuan dengan kelas D awalnya hanyalah gagasan spontan. Tapi kalau berhasil, bisa jadi tempat itu akan sangat berguna. Untuk sekarang, ucap Ayano Koji kepada Watanabe, tunda dulu keinginanmu buat bergabung ke dalam gym hari ini. Beri aku sedikit waktu, aku akan coba menarik Kenzaki dan yang lainnya. Lalu menciptakan kesempatan supaya kamu bisa lebih dekat dengan Amikura secara alami, jelas Ayano Koji. Nah, jadi itulah lanjutan dari volume kedua pada adaptasi untuk tahun ketiganya dari serialnya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." So, akhir kata, itu aja dulu mengenai pembahasan singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.